Ini adalah senjata tersembunyi. Inilah shuriken. Ini pisau terbang. Belati Jepang. Ini anak panah. Anak panah silang. Ini semua adalah senjata tersembunyi yang terlihat. Namun, yang lebih keren masih di belakang. Ketika pria itu mengulurkan tangannya, poni wanita disematkan ke dinding. Ini adalah senjata rahasia paling terkenal di Tiongkok. Gadis yang tidak setuju, melambaikan tangannya dan melemparkan bros. Apakah bros rambut ini dianggap sebagai senjata rahasia? Bisa dihitung. Saya sangat terkesan. Tepat ketika gadis itu mengira dia menang, pria menekan tombol, senjata segera dilepaskan. Ini adalah senjata Cina yang terkenal. Membuat lawan tidak bisa melakukan apa. Namanya Hui. Di hari Valentine, dia menikah dengan gadis Jepang. Tapi hari-hari bahagia tidak bertahan lama. Kurang dari 3 hari, pengurus rumah mendengar seorang Hui memukuli istrinya. Setelah Tuan mendengar berita itu, dia dengan kasar mengajari Ahui putaran, dan Ahui tampak bingung. Betapa kejamnya memukuli istrinya, bagaimana dia bisa melakukannya. Baru pada saat itulah Hui mengetahui bahwa istrinya tidak hanya cantik. Dan sebagai seorang seniman bela diri, setiap kali saya berolahraga, itu sedikit kasar. Dari waktu ke waktu, dia sering bertelanjang kaki. Untuk melindungi istrinya, Hui menyuruhnya berlatih seni bela diri Tiongkok. Lalu dia mencoba untuk istri lihat. Seni bela diri wanita Cina, 2 kaki menjepit domba. Tidak hanya bermartabat dan murah hati, tetapi juga elegan. Tendangan kaki seperti apa? Tendang. Sudah tendang. Tendang lagi. Sudah ini. Ini adalah cara tendang di bawah rok wanita Tionghoa. Namun Kawako tetap lebih memilih untuk bergerak bebas. Biarin saja, Hui menghormati pilihan istrinya. Tapi kurang dari 3 hari sesuatu terjadi. Karena praktiknya, tidak ada karung pasir dan papan kayu. Dia menggunakan dinding sebagai karung pasir, dan menggunakan patung itu sebagai balok kayu untuk berlatih. Seluruh taman belakang dihancurkan olehnya. Tidak mungkin, jika terus seperti ini. Dalam sebulan, seluruh keluarga harus pergi ke jalan untuk hidup, jadi Hui mengajarinya seni bela diri China. Apakah kamu bukan orang Cina? Suami kamu orang Cina. Kamu harus belajar seni bela diri Cina. Istrimu orang Jepang. Mengapa kamu tidak berlatih seni bela diri Jepang? Kawako menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia akan mengirimkan senjata Jepang di sini. Setiap kotak mahar diisi dengan senjata berbahaya. Dia memindahkan semua senjata China ke tempat lain. Mengatakan latihan pencak silat harus menggunakan senjata asli. Bukan kayu busuk ini. Bisa makan apa saja tapi tidak boleh omong sembarangan. Hui segera mengeluarkan pedang dan menarikan teknik pedang. Tadinya aku akan menatap Kawako dengan mata juling, tapi aku tidak menyangka Kawako akan memanggilnya seperti anak penari. Pedang asli pasti seperti dia. Kuat, tegas, cepat tapi bertenaga. Hui menilai itu. Menusuk dan menebas, terus terang, pengemis memukuli anjing. Tepat setelah itu, mata Kawako menjadi merah. Pegang pedang dan tebas Hui terus. Hasilnya adalah bukti bahwa ilmu pedang Jepang penuh dengan celah. Dalam waktu kurang dari 2 ronde, Hui dengan mudah mematahkannya. Apa itu pedang? Apa itu limbah? Sekarang kamu mengerti. Kawako tidak mengerti, dia mengambil tombak dan menyerang Ahui. Namun, Ahui menggunakan tombak Hongan, memukul Kawako untuk mempermalukan. Tombak Hong Tuong tidak hanya bisa mengganggu penglihatan lawan, tapi juga bisa menahan senjata musuh. Untungnya, paman ketiga tiba tepat waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi Kawako tetap tidak menyerah, dia memutuskan untuk berjuang sampai akhir. Di malam hari, dia mulai bersaing dengan Hui, meminta duel dengan senjata tersembunyi. Jadi ada opening scene barusan, mereka berdua duduk di ruang senjata tersembunyi. Dan Kawako kalah lagi, ini tidak baik. Ketika 2 orang makan nasi, mereka juga berkelahi, di pagi hari mereka juga bertengkar. Berkelahi di malam hari, juga berkelahi ketika mau pergi tidur. Setiap kali bertemu, akan bertengkar, hingga hari itu, Hui terluka oleh senjata tersembunyi. Kawako mengatakan ini adalah ninjutsu Jepang, jika kamu meracuni pedangnya.
Hui hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Hui mengatakan bahwa di China, menggunakan senjata rahasia untuk menyakiti orang. Hanya orang kelas rendah yang melakukan itu. Jika kamu memiliki hal lain untuk menghina aku, katakan saja sekali. Seni bela diri, yang terpenting adalah jujur. Yang paling penting adalah kekacauan untuk menang. Menang memang sangat penting. Tapi tidak bisa menentang trik, melakukan itu terlalu jahat. Dua pendapat yang sangat berbeda. Jadi Kawako lari pulang dengan marah. Bersiaplah untuk berlatih seni bela diri dengan baik dan kemudian kembali ke Tiongkok untuk menantang Hui. Shinobi Sanjo mengambil kesempatan untuk melompat, dengan berani mengejar Kawako. Untung ayah Hui melihatnya, suruh Ahui cepat jemput istrinya. Butuh istri lebih banyak atau butuh lebih banyak wajah, Ahui sulit untuk memutuskan. Pengurus rumah tangga melihatnya dan menyarankannya kepada pemilik dengan cara yang baik. Tidak harus pergi ke Jepang untuk membawa istri kembali. Dia menulis surat tantangan, mengundang Kawako ke China untuk menyambut pertempuran. Di luar dugaan, Sanjo tidak sengaja membaca surat tantangan tersebut. Jadi itu menjadi masalah besar, dan sampai ke telinga kepala dunia seni bela diri Jepang. Master Karate, Pendekar Pedang Kerajaan, Master Tombak Panjang, Legenda Nunchaku dan Master Jutsu. Bersama-sama mereka berangkat ke Cina untuk berperang. Awalnya, Hui mengira itu adalah paman dari sepupu istrinya yang datang ke rumah untuk bermain. Sampai kata Sanjo, setiap hari mereka mengirim seseorang untuk bertarung. Ahui baru menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Lawan pertama adalah ahli pedang. Ilmu pedangnya sangat kuat, tetapi kurang fleksibel. Celahnya bertepatan. Setelah beberapa putaran, Ahui menang. Master Kendo tidak patuh, gunakan pasir untuk menipu. Tetapi tidak berhasil, Ahui dengan cepat menghindarinya. Dia menggunakan pedang Bagua untuk melawan serangan. Master Kendo menerima kekalahan, dengan kesopanan tertinggi dari petarung Kendo. Menyerahkan pedangnya kepada lawannya, Hui tidak mengerti apa maksudnya. Pikir dia ingin bertarung lagi, ketika Master Pedang hendak bunuh diri. Sanjo mengerti apa yang dia maksud tetapi tidak menerjemahkan. Mereka juga mengatakan bahwa orang Tionghoa tidak tahu etiket. Di hari kedua, orang yang bertarung adalah seorang master karate, dia juga sangat kuat dalam serangannya. Ketika dia melihat itu, dia menggunakan Zui Kuan. Dia menang lagi, hari ketiga adalah transmisi Nunchaku. Tetapi ketika Nunchaku bertemu dengan Nunchaku, kekurangan Jumbo sudah melemah, setelah beberapa game. Biarawati Nunchaku tidak bisa mendekat. Melihat trompet terlalu panjang dan mengaku kalah dan pergi. Pertandingan berikutnya tentu saja. Guru sekolah menengah itu dilukai oleh saudara laki-laki merah muda itu, menyebabkan penglihatannya terganggu. Kaget karena kalah. Master Jiu-Jitsu memanfaatkan bentuk tubuh mereka dan keserbagunaan senjata untuk menang. Tanpa diduga masih dikalahkan di bawah pedang Betram. Setelah kalah 5 pertandingan berturut-turut, pria botak yang dikenal sebagai orang yang tidak jatuh itu marah. Dia tidak mengikuti aturan bahwa dia memainkan 1 pertandingan sehari. Tidak memberi Ahui waktu untuk istirahat, dia melemparkannya sehingga tidak bisa bereaksi. Beruntung memiliki kepala pelayan bijak yang menipu dengan mengolesi lemak babi padanya. Ahui segera menjadi licin, orang yang tidak jatuh tidak dapat menangkapnya. Selama pertempuran, sayangnya menginjak sepotong lemak babi. Orang yang tidak bisa jatuh telah jatuh. Dia benci kehilangan dan pergi. Pria itu memegang anak panah dan cermin di tangannya. Ketika dia hendak melempar panah, dia menyadari bahwa itu adalah istrinya. Tapi dia tidak menyangka, itu adalah Jutsu yang menyamar. Untungnya Ahui sudah siap, Sanjo menyelinap lagi. Hui dengan gesit mengelak, membuang penambat panah. Ikat dia ke tiang kayu. Tidak ada jalan lain, Sanjo harus kabur dengan api membabi buta. Besok saya akan menunggumu di Danau King Sui. Kamu tidak datang bukan orang Cina. Sanjo siapkan jebakan di sini dulu. Dia menggunakan orang-orangan sawah jerami untuk bersembunyi, dan melempar senjata kejutan. Otak Ahui langsung melompat, melempar tali panah dan menarik semua orang-orangan sawah jerami. Ini adalah teknik menyilaukan shinobi. Kebenaran dan kebenaran membuat orang lain sulit untuk bertahan, lalu Sanjo melompat keluar untuk menyerang. Mengayunkan pedangnya untuk menyerang Ahui, ilmu pedangnya cepat dan kuat.
Setiap pengecut berakibat fatal bagi Ahui. Hui dengan mudah mengelak. Beralih menyerang, Sanjo kewalahan. Dipukuli sehingga dia tidak bisa bergerak maju, dia menghunus pedang pendeknya untuk membantu. Namun masih kalah dengan ilmu bela diri Cina. Sanjo kalah lagi. Oke, kau memenangkan trik ini. Saya di Danau King Sui menunggumu. Mengapa dia memilih untuk bertarung di Danau King Sui? Baru setelah dia menggunakan seni bela diri kepiting Ahui menyadarinya. Tempat ini memiliki batu dan air, yang bermanfaat bagi seni bela diri untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi dia harus hadapi Bai Hekuan. Sanjo melihat situasi yang tidak menguntungkan, merangkak melintasi penutup batu, dalam sekejap mata itu hilang. Ahui terkejut, mungkinkah dia menghilang ke celah batu? Ahui tidak punya waktu untuk bereaksi, Sanjo merangkak di bawah air. Ahui berlari ke danau, hanya melihat permukaan air yang tenang. Saat dia bingung, ada sedotan yang mencuat dari air, pasti ada ikan besar. Hui melompat ke air untuk menjelajah, asap dari pipa keluar. Hui diracuni dan pingsan, Sanjo memastikan jantungnya berhenti. Kemudian membawanya ke rekan satu timnya. Pada titik ini, Master Pedang masih berniat memberimu serangan pedang. Ahui tiba-tiba melompat. Jadi, tadi, dia menggunakan pusat rahasia Qigong. Adalah mantra penahan napas paling dalam di Tiongkok. Sanjo tidak tahan, filmnya berakhir. Ahui menjelaskan awal dan akhir cerita. Master Pedang tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat salah. Untuk mengungkapkan penyesalannya, dia memberikan pedang itu pada Ahui. Pada akhirnya mereka menjadi teman.